Bola itu berubah menjadi perisai logam dan menghalangi Lu Ming di depannya. Namun, dengan kekerasan bola itu sendiri, bola itu masih belum mampu menghalangi pedang pria berambut emas itu. Ketika pedang itu terpotong, perisai yang dibentuk oleh bola itu terbelah dua. Bola, pikiran Lu Ming menegang, ia berpikir cepat tentang tindakan balasan, memikirkan semua hal yang tersedia baginya, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi pria pirang itu. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tak ada yang bisa menghentikan si pirang. Akhirnya, Lu Ming hanya bisa memikirkan peti mati tembaga itu. Namun, lumpur di peti mati tembaga itu hampir hilang. Hanya tersisa lapisan tipis. Mungkinkah itu berguna? Tapi sekarang, Lu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia langsung mengeluarkan peti mati tembaga itu, melambaikannya, dan bergegas ke depan, mencoba menghalangi serangan pria pirang itu. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, perubahan mendadak itu terjadi. Ketika Lu Ming mengeluarkan peti mati tembaga itu, pria berambut emas itu tampak panik. Cahaya pedangnya tertahan dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Seolah-olah tikus itu melihat kucing, berubah menjadi cahaya pedang, dan dalam sekejap menghilang, mundur ribuan kaki jauhnya. Tak hanya pria pirang itu, 9 pria berambut perak juga menunjukkan kepanikan yang sama. Sua-sua-sua, mereka semua mundur dan mundur ribuan kaki jauhnya. Mereka menatap Lu Ming dengan ngeri. Tepatnya, mereka menatap peti mati tembaga di tangan Lu Ming. Adegan ini sungguh di luar dugaan Lu Ming. Pria berambut pirang dan perak takut pada peti mati tembaga. Lu Ming penasaran. Para panglima perang kera lainnya, juga terkejut, berkumpul di sekitar Lu Ming, siap untuk bertahan. Bola yang awalnya terbelah dua dan berubah menjadi dua bola logam cair, kini menyatu, tetapi jiwanya sedikit tertekan, bukan masalah besar. Lu Ming merasa lega. Bunuh, bunuh, bunuh. Pria pirang dan 9 pria berambut perak berdiri di kejauhan, menatap Lu Ming. Mereka terus berteriak satu sama lain, dan mata mereka berkilat penuh niat membunuh. Mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun, ketika mata mereka menatap peti mati tembaga, mereka akan menunjukkan kepanikan. Lu Ming yakin bahwa pihak lain takut pada peti mati tembaga itu. Ayo pergi. Lu Mingdao kemudian pergi keluar. 9 pria berambut perak dan 1 pria berambut pirang mengikuti Lu Ming dari kejauhan. Mereka menjaga jarak sekitar 1000 kaki dan tidak berani terlalu dekat. Lu Ming dan yang lainnya, pria berambut perak dan pria berambut pirang, juga berhenti, dan Lu Ming dan yang lainnya selalu menjaga jarak 1000 kaki. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kapal perang dan muncul di langit berbintang. Pria berambut pirang dan perak mengikuti, menatap Lu Ming. Go, gumam Lu Ming dan berubah menjadi pelangi bersama para kera. Ia segera pergi dari sini dan terbang ke inti alam semesta yang hancur. Meskipun ada faktor spiritual di kapal perang ini, sulit untuk menerimanya sekarang. Penting untuk menyingkirkan para pengikut ini terlebih dahulu. Namun, pria berambut pirang dan perak selalu mengikuti mereka. Mereka benar-benar tak terpisahkan. Lu Ming terdiam, dan kecepatan orang-orang ini, yang sangat cepat, tidak peduli seberapa cepat mereka, itu sia-sia. Di belakang, Lu Ming meminta orang-orang dari suku perang kera untuk membuat postur pertahanan, berjaga di sekelilingnya, membentuk tong besi, dan kemudian menyimpan peti mati tembaga. Benar saja, segera setelah peti mati tembaga disimpan, 9 pria berambut perak dan pria berambut emas berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, dan mereka membunuh Lu Ming dan melancarkan serangan teroris. Lu Ming segera mengeluarkan peti mati tembaga. Segera setelah peti mati perunggu dikeluarkan, patung pria berambut perak dan pria berambut emas tiba-tiba mundur, meninggalkan tempat yang jauh, tetapi tidak pernah pergi. Dengan cara ini, Lu Ming mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Lu Ming bisa 100% yakin. Orang-orang ini sangat takut pada peti mati tembaga, tetapi mereka ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak pernah mengerti mengapa orang-orang ini ingin membunuhnya. Sungguh aneh, adakah sesuatu dalam dirinya yang menarik orang-orang ini? Dari mana asal mereka? Setelah itu, Lu Ming pergi sambil membawa peti mati tembaga. 9 pria berambut perak dan seorang pria berambut pirang mengikutinya sepanjang jalan. Namun, hampir sehari kemudian, pria berambut pirang itu berteriak beberapa patah kata, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kemudian pria berambut emas dan 9 pria berambut perak itu menghilang. Pergi, mata Lu Ming berbinar. Namun, dia tidak menyingkirkan peti mati tembaga begitu saja, tetapi terus membawa peti mati tembaga, membawa orang-orang dari klan perang kera untuk terus bergerak maju. Setelah beberapa jam, baik pria berambut pirang maupun pria berambut perak tidak muncul. Apakah kalian benar-benar pergi? Cobalah. Lu Ming bergerak, lalu meminta para panglima perang kera untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya. Kemudian ia menyimpan peti mati tembaga itu dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, wah, sebuah pedang menyambar. Pedang itu muncul di atas Lu Ming dan membunuh Lu Ming. Pedang itu adalah pria pirang itu. Pada saat yang sama, di sekitar mereka, 9 pria berambut perak juga muncul dan melancarkan serangan. Ternyata pihak lain tidak pergi, dan pihak lain tidak tahu teknik rahasia misterius apa yang telah dikuasainya. Ia bisa bersembunyi di kehampaan dan melancarkan serangan mematikan di saat kritis. Untungnya, Lu Ming sudah siap.
Begitu melihat pihak lain muncul, ia segera mengeluarkan peti mati tembaga. Begitu peti mati perunggu dikeluarkan, cahaya pedang dari pria berambut emas dan perak tiba-tiba berhenti, lalu mundur dengan tiba-tiba. Jarak antara mereka dan Lu Ming sangat jauh. Sepertinya berasal dari rasa takut yang naluriah. Kemudian, mereka menyapu Lu Ming dan mata serta sosok mereka berkedip beberapa kali, lalu menghilang. Lu Ming masih bertarung satu sama lain, tetapi mereka tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Pergilah, kita tidak peduli dengan mereka. Lu Ming berkata, yang terpenting adalah membawa peti mati tembaga. Mereka terus bergerak. Setelah itu, Lu Ming menemukan dua tempat dengan faktor spiritual yang kuat. Lu Ming membiarkan para dewa primitif menyerapnya. Sayangnya, itu masih belum berhasil. Namun, Lu Ming merasa itu harus cepat. Selama dia menyerap beberapa tempat seperti itu lagi, dia seharusnya bisa bangun. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, Lu Ming dan yang lainnya terbang menuju tempat kejadian, dan tiba-tiba sekelompok orang muncul di hadapan mereka. Itu mereka, Liu Quan. Mata Lu Ming bergerak. Di depannya, ada sekelompok orang, salah satunya adalah Tian Jiao dan Liu Quan di bawah komando pangeran, serta 36 ahli yang dibawanya. Putra mahkota mengirimkan semua elit di antara para elit, dan tidak ada yang gugur. Selain Liu Quan, ada seorang pemuda lain dengan lebih dari 30 orang. Lu Ming menyadari bahwa pemuda itu juga dikirim oleh pangeran. Kali ini, pangeran mengirimkan total 2 Tian Jiao muda, masing-masing dengan 36 guru. Kedua Tian Jiao di bawah komando sang pangeran berkumpul, jelas ingin bekerja sama dan menyerap faktor spiritual bersama. Mereka membawa 2 guru untuk bekerja sama. Kali ini, tak seorang pun bisa mengalahkan mereka. Itu Lu Ming. Lu Ming menemukan Liu Quan dan Liu Quan serta Lu Ming. Seketika, Liu Quan dan seorang pemuda lainnya saling berpandangan. Di mata mereka, ada peluang pembunuhan. Peringatkan mereka, kecuali pangeran Lu Ming. Tanpa diduga, mereka tak akan melewatkan Lu Ming sekarang. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Gumam Liu Quan dan bergegas menghampiri Lu Ming bersama para gurunya. Seorang pemuda lainnya juga takut Lu Ming akan kabur. Orang-orang dari suku kera perang segera bersiap dan siap berperang. Jangan khawatir, orang-orang ini datang tepat waktu. Lu Ming menyeringai. Ia berbisik kepada para simpanse, dan mereka berdiri diam di langit berbintang. Lu Ming bahkan tidak melarikan diri. Apa dia pikir dia bisa bersaing dengan kita dengan mengandalkan kera? Hati Liu Quan yang konyol tergerak, matanya berkilat ironi dan penuh niat membunuh. Kecepatan mereka sangat cepat, dalam beberapa tarikan napas, melintasi jarak yang jauh, tiba di sisi Lu Ming dan yang lainnya. Kepung mereka, seru Liu Quan dingin. Liu Quan dan seorang pemuda lainnya membawa tuannya mengelilingi Lu Ming. Haha, Lu Ming, saat kau melihat kami, kau tidak akan melarikan diri. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Liu Quan mencibirnya dan tidak merahasiakan niat membunuhnya. Melarikan diri, mengapa Gigi ingin melarikan diri? Bagaimana kalau aku menunggu di sini dan membuat kesepakatan denganmu? Lu Ming tersenyum. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Tanya Liu Quan. Aku menemukan tempat yang kaya akan faktor spiritual, tetapi ada banyak monster kuat di sana. Aku tidak bisa memakan mereka sendirian. Kita bekerja sama untuk membunuh monster-monster itu. Bagaimana kalau berbagi faktor spiritual di sana? Lu Mingdao, dia hanya omong kosong. Tujuannya adalah untuk menunda waktu dan membuat si pirang dan 9 pria keperakan itu menyusul. Tapi Liu Quan tidak tahu. Matanya bergerak sedikit, dan dia berkata, masih ada tempat seperti itu. Silakan, di mana mereka? Aku tidak akan mengatakannya kecuali kau bersumpah kita akan bertindak bersama. Lu Mingdao, tidak, haha, Lu Ming, apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku sekarang? Naif sekali, aku akan memberimu seluruh tubuh. Liu Quan mencibir, ayo kita lakukan. Lu Mingdao sangat keras, karena kau ingin mati sendiri, kau akan puas. Kami tidak menginginkan faktor spiritual, siapa tahu trik apa yang sedang kamu mainkan. Lebih baik aku membunuhmu. Liu Quan berkata dengan dingin, dan seorang pemuda lain saling berpandangan, hendak memerintahkan penyerangan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Liu Quan, menunjukkan ekspresi panik, dan berkata, apa itu? Liu Quan dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru melihatnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Lu Ming, beraninya kau mempermainkanku sampai sekarang. Aku akan membuatmu terlihat jelek. Liu Quan meraung. Namun, ia tidak menyadari bahwa Lu Ming telah mengambil peti mati tembaga. Hati-hati di belakang, teriak Lu Ming, sengaja mengingatkan. Namun, Liu Quan dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayai kebohongan Lu Ming, berpikir bahwa Lu Ming sedang menipu mereka. Bunuh aku, Liu Quan meraung, hanya meneriakkan 3 kata. Kong, kong, di sekitar mereka, cahaya pedang meledak dan menyambar, dan cahaya pedang di seluruh langit membunuh orang kuat yang dibawa oleh Liu Quan dan seorang pemuda lainnya. Para ahli yang dikirim oleh pangeran benar-benar kuat. Kekuatan bertarung mereka mengerikan. Mereka tidak kalah dengan klan perang kera. Namun, saat ini, perhatian mereka tertuju pada Lu Ming, di mana mereka akan memperhatikan di belakang mereka. Terlebih lagi, Lu Ming baru saja membodohi mereka sekali. Sekarang Lu Ming berteriak lagi.
mereka akan percaya bahwa Lu Mingcai aneh. Jadi, ketika cahaya pedang meledak, mereka tidak punya waktu untuk melawan. Ah, jeritan terus-menerus menyebar. Dalam sekejap, 8 master di bawah putra mahkota terbunuh. 8 master, semuanya terbelah dua, jiwanya musnah, jatuh di tempat. Hanya 2, yang cukup beruntung untuk memblokir serangan 2 pria berambut perak, juga terkena pukulan telak. Liu Quan dan yang lainnya bingung. Fiu. Kemudian, cahaya pedang meledak lagi, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit berbintang. Pada saat ini, master di bawah pangeran akhirnya bereaksi dan mulai melawan. Semua jenis serangan pecah dan akhirnya memblokir serangan cahaya pedang. Bagaimanapun, Liu Quan dan seorang pemuda lainnya mengumpulkan terlalu banyak orang. Bahkan jika 8 orang terbunuh, masih ada lebih dari 60 orang. Meskipun kekuatan pria berambut perak itu kuat, ia masih tertahan. Namun, kekuatan pria pirang itu mengerikan dan sulit dilawan. Kong, suara pedang bergema dari langit. Mata pria berambut emas itu berkilat penuh niat membunuh. Cahaya pedang yang mengerikan terus menyambar. Setelah beberapa gerakan, terdengar teriakan lain. Di bawah Liu Quan, seorang pria kuat lainnya terbunuh. Berhasil, mulut Lu Ming sedikit terangkat, menunjukkan sedikit seringai. Liu Yuankuan dan Liu Yintuan tidak tertarik pada mereka sebelum mereka diserang. Melalui pengamatan di sepanjang jalan, ia menemukan bahwa kecerdasan pria berambut perak dan pria berambut emas sebenarnya tidak tinggi. Mereka penuh dengan niat membunuh dan roh jahat. Mereka ingin membunuh Lu Ming. Selama tidak ada peti mati tembaga yang menghalangi mereka, mereka akan menyerang orang-orang di sekitar Lu Ming dengan ganas. Dalam alam bawah sadar mereka akan berpikir bahwa orang-orang yang bersama Lu Ming adalah pembantu Lu Ming. Benar saja, ketika ia menyimpan peti mati tembaga, pria berambut perak dan pria berambut emas beraksi, yang membuat Liu Quan sangat menderita. Terlebih lagi, Liu Quan dan seorang pemuda lain yang membawa mereka mengepung Lu Ming dan istrinya secara tidak langsung melindungi mereka. Namun Liu Quan tidak mengetahui semua ini. Saat itu, Liu Quan sangat marah. Semua orang kuat yang dibawanya adalah para elit yang dibawa oleh sang pangeran. Sungguh kehilangan yang besar untuk mati. Dalam waktu sesingkat itu, ia dan seorang pemuda lainnya tewas dalam kecelakaan. Sungguh kehilangan yang besar. Bunuh bajingan-bajingan ini. Liu Quan meraung, menatap pria berambut pirang dan pria berambut perak itu, berharap bisa saling mencabik. Pemuda lain yang serupa juga meraung. Pasukan kuat sang pangeran, semuanya berusaha melawan, untuk membunuh pria berambut perak dan pria berambut pirang itu. Jumlah total kedua belah pihak lebih dari 60. Di bawah serangan itu, kekuatannya sungguh mengerikan. Pria berambut perak itu tertiup angin. Namun, kecepatan mereka sangat cepat, seluruh manusia berubah menjadi cahaya pedang, terus-menerus berkedip, meskipun tertinggal, tetapi pasukan sang pangeran ingin membunuh mereka, tetapi itu tidak mudah. Kecepatan pria berambut perak itu luar biasa cepat. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat secara vertikal dan horizontal. Meskipun sang pangeran mengirimkan banyak prajurit kuat, ia tak bisa saling membunuh untuk sementara waktu. Dan si pirang, itu bahkan lebih mengerikan. Cahaya pedang meraung, menembus langit untuk membunuh dan membelah langit berbintang. Ada banyak bekas pedang mengerikan di kehampaan, membunuh tangan sang pangeran. Di bawah tangan sang pangeran, banyak orang bergandengan tangan, bukan lawan pria pirang itu, yang terbunuh berulang kali mundur. Tak lama kemudian, terdengar teriakan lain dan seorang pria lainnya terbunuh. Cepat, banyak orang bergandengan tangan, siapkan formasi serangan gabungan. Liu Quan meraung, tak perlu dia panggil, di bawah kekuatan sang pangeran, ia telah mulai membentuk teknik serangan gabungan. 12 dewa teratas berdiri di posisi berbeda untuk membentuk formasi. Setelah formasi tersebut terbentuk, kekuatan sihir menyatu dan kekuatannya melonjak. Akhirnya, ia menangkis serangan pria pirang itu. Kemudian, orang-orang lain di tepi jurang bergegas membentuk serangan gabungan untuk membunuh pria pirang itu. Fiu. Saat itu, di kehampaan di atas kepalanya, muncul kilatan cahaya pedang lagi. Ini adalah cahaya pedang baru. Totalnya ada 2, kekuatannya mengerikan. Ada yang baru, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia melihat 2 sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepalanya. Kedua sosok ini berambut emas, dan wajah mereka sangat tampan. Mereka juga 2 pria emas. Dan kekuatannya adalah yang terkuat, tidak lebih lemah dari kemunculan pertama pria emas itu. Cahaya pedang ditebas, dan setiap cahaya pedang akan menebas 2 tuan. Teriakan dengan cahaya darah, 4 tuan, terbunuh. Tidak bagus. Mereka yang berada di bawah putra mahkota terkejut dan segera melawan. Namun, kekuatan pria pirang itu terlalu kuat, saat ini di bawah serangan mendadak, di tangan sang pangeran tidak membentuk barisan besar, sulit untuk melawan. Ada 2 pria berambut emas di belakang, bagaikan harimau di antara domba, cahaya pedang vertikal dan horizontal, dan langit tampak seperti bayangan kosong. Kemudian, beberapa orang kuat terbunuh dan berjatuhan terus-menerus. Liu Quan, seorang pemuda Tianjiao, benar-benar panik. Dalam waktu singkat, sejak pria berambut emas dan perak ini muncul, hingga saat ini, mereka telah kehilangan 16 orang kuat. Mereka adalah elit di antara 16 dewa teratas.
Ini adalah kehilangan besar. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pangeran setelah mereka pergi. Kembali, ayo pergi dulu. Liu Quan ketakutan dan mulai menabuh genderang mundur sambil meraung. Ya, ayo pergi. Seorang pemuda lain berteriak. Jika terus seperti ini, mereka akan kehilangan lebih banyak nyawa. Yang terpenting, mereka tidak bisa memahami hubungan antara pria-pria berambut pirang dan perak ini dengan Lu Ming. Jika Lu Ming dan mereka bekerja sama dengan orang-orang ini, mereka akan lebih berbahaya. Sekarang, Lu Ming tidak peduli apakah mereka mempertahankan kekuatannya atau tidak. Liu Quan dan Tian Jiao, seorang pemuda lain, berkumpul bersama. Setelah meninggalkan dua mayat, mereka akhirnya bergegas keluar dan berlari menjauh. Untungnya, setelah mereka bergegas keluar, para pria berambut pirang dan perak itu tidak mengejar mereka. Apa yang terjadi? Liu Quan menoleh ke belakang dan menemukan pria-pria berambut pirang dan perak itu. Mereka berbalik untuk membunuh Lu Ming dan menghabisi mereka. Cahaya pedang menutupi seluruh langit dan menyelimuti mereka. Orang-orang ini, apakah mereka di sini untuk membunuh Lu Ming dan target mereka adalah Lu Ming dan mereka? Liu Quan bukanlah orang bodoh. Dia orang yang sombong. Dia sangat cerdas. Melihat situasi seperti itu, dia langsung menebak faktanya. Memikirkan hal ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Sialan, otot-otot di wajah Liu Quan menegang. Di saat yang sama, orang lain juga memikirkan hal ini, satu persatu menggertakkan gigi, benar-benar karena sakit hati, dan rasa sakit yang teramat sangat. Mereka mengerti bahwa Lu Ming telah mempermainkan mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Lu Ming tidak lari setelah melihat mereka. Bagaimana kalau memanfaatkan mereka? Pria-pria berambut pirang dan berambut perak itu mengincar Lu Ming, tetapi mereka dengan bodohnya menghalangi Lu Ming dan membunuh 18 pria kuat. Ah, Liu Quan sangat marah hingga ia meraung seperti binatang buas. Berhenti, aku ingin melihat anak itu mati. Teriak Liu Quan. Mereka berhenti tak jauh, dan ia ingin melihat Lu Ming dan mereka terbunuh. Jika Lu Ming dan Lu Ming bergegas keluar, mereka akan jatuh ke dalam sumur dan menghantam batu, menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa hidup. Namun sesaat kemudian, mata mereka terbelalak. Awalnya, cahaya pedang langit akan menyelimuti Lu Ming dan mereka. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan sebuah peti mati tembaga. Begitu peti mati perunggu itu muncul, para pria berambut emas dan perak itu, bagaikan tikus-tikus yang ketakutan, langsung lari terbirit-birit dan menghilang dalam sekejap. Ini, ada apa? Liu Quan hampir menggigit lidahnya. Saat itu, mata Lu Ming tertuju pada Liu Quan dan orang-orangnya, bersama klan perang Kraming, dan ia pun segera menghampiri Liu Quan dan rombongannya. Liu Quan, jangan lari. Usulanku sebelumnya masih berlaku. Mari kita bekerja sama menyerap faktor spiritual. Seru Lu Ming, ia terbang menghampiri Liu Quan dan para pengikutnya. Dalam sekejap, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Liu Quan melompat berdiri dan meraung, Lu Ming, kau tidak mau ke sini, pergilah dari sini. Liu Quan meraung dan berlari ke depan bersama para ahlinya. Ia tidak berani membiarkan Lu Ming mendekat. Jangan pergi, bicarakan yang lama. Teriak Lu Ming, terus menempel pada Liu Quan sepanjang jalan. Liu Quan ingin memarahi. Siapa yang bisa menceritakan masa lalu dan siapa yang mengenalmu? Kita musuh, oke. Melihat Lu Ming semakin dekat, ia hampir menangis. Di belakang, 3 pria pirang dan 9 pria berambut perak, berkelebat, menghilang. Mata Liu Quan dan yang lainnya berbinar, dan mereka mengira pria berambut emas dan perak itu telah pergi, dan keberanian mereka tiba-tiba meningkat. Lu Ming, dasar bajingan, beraninya kau menyakiti kami, cari mati, dan bunuh dia bersama-sama. Liu Quan meraung. Tian Jiao, pemuda lainnya, memikirkan hal yang sama. Kali ini, mereka kalah telak. Mereka tidak bisa menjelaskan kepada pangeran ketika mereka kembali. Diperkirakan mereka akan dihukum berat. Membayangkan cara mengerikan sang pangeran, mereka menggigil dan berkeringat dingin. Sekarang, hanya dengan membunuh Lu Ming, kita bisa menebus kesalahan kita dan menjelaskannya kepada putra mahkota. Keduanya, bersama-sama, membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Meskipun mereka baru saja kehilangan beberapa pasukan, mereka pikir mereka masih lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Kedua belah pihak, dengan cepat mendekat. Lu Ming, di sisi lain, langsung mengambil peti mati tembaga. 35 panglima perang kera membentuk pertahanan dan membentuk tong besi. Raungan dan dentuman, orang-orang kuat di bawah komando sang pangeran melancarkan serangan yang mengerikan. Mereka meraung ke arah daratan satu demi satu. Namun, 35 panglima perang kera tidak mencari jasa tetapi tidak mencari kesalahan. Mereka melakukan yang terbaik untuk membela diri. Mereka membangun banyak pertahanan dan berhasil menangkis serangan Liu Quan. Lihat berapa lama kau bisa menangkisnya. Bunuh aku. Liu Quan Hong meraung dengan mata melotot. Para panglima perang kera memblokir gelombang serangan Liu Quan DKK. Liu Quan DKK segera melancarkan gelombang serangan kedua. Namun, tiba-tiba, cahaya pedang menyambar ke segala arah. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti Liu Quan dan Lu Ming. Si pirang dan si perak kembali. Lu Ming segera mengeluarkan peti mati tembaga. Begitu peti mati perunggu dikeluarkan, cahaya pedang yang menyerang mereka langsung menyatu. Namun, Liu Quan DKK tidak seberuntung itu.
Cahaya pedang menyambar, jeritan terdengar, darah menyembur, dan dalam sekejap, setidaknya 7 atau 8 ahli tewas. Ah! Liu Quan berteriak ketakutan. Baru saja, seberkas cahaya pedang melewatinya dan membelah seorang pria kuat di puncak Raja Dewa menjadi 2. Ia hampir buang air kecil. Sialan, mundur, mundur. Liu Quan bereaksi dan meraung histeris. Ia mengerti bahwa pria berambut pirang dan perak itu sama sekali tidak pergi. Ia dijebak oleh Lu Ming lagi. Saat ini, ia hanya ingin melarikan diri. Liu Quan dan seorang pemuda Tianjiao lainnya berkumpul, saling serang dengan panik, tidak tertarik untuk bertarung. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih pasif, sepenuhnya ditekan oleh pria berambut pirang dan perak, dan ada orang-orang yang terus-menerus terbunuh. Ketika mereka berhasil menerobos pengepungan, mereka mengorbankan nyawa 8 pria kuat. Awalnya, masing-masing dari mereka membawa 36 orang, yang jika dijumlahkan menjadi 72 master. Tapi sekarang, hanya tersisa setengahnya. Hanya tersisa 36 orang. Sungguh menyedihkan. Liu Quan hampir menangis, air mata berlinang. Ia terlalu sedih. Ah, Lu Ming, aku harus membunuhmu. Kau, Liu Quan meraung, dan kesempatan untuk membunuh terasa sangat dingin. Apa, kalau kau mau membunuhku, ayo. Tak jauh dari situ, Lu Ming, membawa peti mati tembaga dan seorang ahli dari klan perang Keraming, bergegas menghampiri. Kau, jangan kemari. Liu Quan menggigil ketakutan, lalu berlari menjauh bersama yang lainnya. Ia tak berani tinggal diam. Jangan lari, apa kau tidak mau membunuhku? Jangan lari. Lu Ming mengejarnya, masih berteriak. Jangan kemari, kalian keluar dari sini. Liu Quan meraung, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ayo, saling menyakiti. Lu Ming terus mengejar Liu Quan, mencoba membunuh anak buah Liu Quan yang berambut emas dan perak. Namun kali ini, Liu Quan dan yang lainnya belajar untuk patuh. Bahkan jika mereka melihat orang-orang berambut emas dan perak menghilang di udara, mereka tidak berhenti dan melarikan diri. Lu Ming memimpin orang-orang untuk mengejarnya hampir seharian, tetapi Liu Quan dan yang lainnya berlari seperti orang gila dan tidak dapat mengejar. Lu Ming tahu bahwa Liu Quan dan yang lainnya tidak akan berhenti lagi dan tidak akan ditipu oleh Lu Ming. Kesempatan sebelumnya tidak akan ada lagi. Akhirnya, Lu Ming tidak mengejar dan berhenti, sementara Liu Quan dan yang lainnya menghilang dari pandangan Lu Ming. Namun, pria berambut emas dan perak, yang yakin tidak akan pergi, bersembunyi di kehampaan di sekitar mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Pergilah, Lu Ming, bersama orang-orang dari pertempuran kera, terus pergi ke inti alam semesta yang hancur, tetapi dalam beberapa hari berikutnya, mereka tidak melepaskan pria berambut emas dan perak. Pria berambut emas dan perak, seperti kerucut tulang tarsal, menempel pada mereka seolah-olah mereka tidak akan berhenti tanpa membunuh Lu Ming. Petik 2. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Mengapa orang-orang ini membunuhku? Bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir, tetapi tidak dapat menemukan rencana yang efektif. Lu Ming khawatir jika terus seperti ini, daya tangkal peti mati tembaga akan berkurang, dan para pria berambut emas dan perak akan mengambil risiko menyerang, dan mereka akan berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah planet yang hancur. Para pria berambut pirang dan perak itu pasti mengincarku, jadi tetaplah di sini dulu, dan aku akan membawa mereka pergi sendiri. Lu Ming membuka mulutnya, dan akhirnya memutuskan untuk membawa pergi para pria berambut emas dan perak itu sendirian. Ia tidak ingin melihat klan perang kera menderita kerugian. Sebelum satu pun jatuh, Lu Ming patah hati untuk waktu yang lama. Para panglima perang kera ini, yang setia kepadanya, adalah landasan kebangkitannya di masa depan. Setiap kerugian tak tergantikan. Jika terus seperti ini, semua kera ini dalam bahaya, jadi Lu Ming memutuskan untuk membiarkan para pria berambut emas dan perak itu tinggal. Ia sendirian, menarik perhatian para pria berambut emas dan perak. Bagaimanapun, target para pria berambut emas dan perak itu adalah dirinya. Selama dia pergi, prajurit kera itu akan baik-baik saja. Tidak, terlalu berbahaya untuk melakukannya. Kita tidak boleh membiarkan Zanzu mengambil risiko sendirian. Ya, melawan pihak lain itu masalah besar. Begitu Lu Ming membuka mulutnya, para panglima perang kera itu langsung berteriak menentang usulan Lu Ming. Ini perintah. Apakah kalian ingin melanggar perintahku? Wajah Lu Ming muram dan nadanya meninggi. Zanzu, kami tidak ingin melanggar perintahmu, tapi terlalu berbahaya untuk melakukannya. Ya, sama sekali tidak. Para kera dan panglima perang itu mulai berbicara lagi. Aku punya peti mati tembaga. Apa yang kutakutkan? Kalian pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku? Jangan khawatir, aku yakin aku akan menyingkirkan mereka. Baiklah, aku sudah memutuskan. Kalian tidak perlu bicara lagi. Lu Ming berkata, tetapi, sang prajurit kera masih ingin berkata lebih banyak lagi. Tak perlu dikatakan lagi, jika kau ingin melanggar perintahku, kau akan melanggar aturan klan dan langsung mengusir klan prajurit kera. Lu Ming melambaikan tangannya dan memotong emas dan besi tersebut. Akhirnya, para kera dan panglima perang menggelengkan kepala dan mendesah. Patung primitif ini diberikan kepadamu. Tugasmu adalah membukanya dan menungguku di sini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu,
Luming tidak tinggal diam, membawa peti mati tembaga, dan terbang ke langit, terbang ribuan mil dalam sekejap. Menoleh ke belakang, simpanse-simpanse itu tidak diserang. Jelas bahwa pria berambut pirang dan perak itu mengejarnya. Jika kau ingin mengejarku, kau bisa melakukannya. Seberkas cahaya dingin melintas di mata Luming, dan ia menampilkan teknik kunpeng 9 hari. Itu seperti kunpeng raksasa di langit, dengan sayap mengepak dan meninggalkan langit. Namun, Luming selalu merasa ada pesawat pembunuh yang mengerikan menggantung di atasnya. Tidak peduli bagaimana dia terbang, selalu ada pesawat pembunuh seperti itu. Kemudian, selama setengah bulan, Luming tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, tetapi pesawat pembunuh semacam itu selalu muncul. Luming tahu bahwa pria berambut pirang dan perak selalu mengikutinya dan tidak pernah pergi. Perasaan seperti ini, sungguh sangat buruk, ditatap oleh suatu keberadaan yang mengerikan sepanjang waktu, nyawa terancam, ini adalah semacam penderitaan. Untungnya, Luming memiliki pikiran yang tangguh dan telah mengalami gelombang besar. Jika dia orang biasa, dia akan benar-benar runtuh. Namun, yang membuat wajah Luming bermartabat adalah bahwa di belakang, pria berambut emas dan perak itu tampak semakin berani. Dari waktu ke waktu, mereka menunjukkan tubuh mereka di sekitar Luming dan menatap Luming dengan pembunuhan yang dingin. Ini tampaknya menjadi semacam ujian peti mati tembaga, tidak ada bahaya. Wajah Luming serius, pertanda buruk. Ketika pria berambut emas dan perak mulai menguji, itu artinya mereka mulai meragukan daya tangkal peti mati tembaga. Jika peti mati tembaga itu aman, mereka akan menyerang. Dengan kekuatan pria berambut pirang dan perak, Luming tak berdaya. Benar-benar buntu. Kuncinya adalah Luming sama sekali tidak tahu mengapa pihak lain takut pada peti mati tembaga, dan tak bisa melakukan tindakan balasan yang sesuai. Tak jauh dari situ, seorang pria berambut pirang muncul. Pirang, tampan, dan jika keluar, akan membuat banyak wanita tergila-gila. Namun, tatapannya kosong, penuh aura jahat dan niat membunuh. Tatapannya tertuju pada Luming dan peti mati tembaga dari atas ke bawah. Tubuh Luming menegang, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin bercucuran di telapak tangannya. Ia merasakan kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Ia merasa seolah-olah pihak lain akan melancarkan serangan mematikan kapan saja. Setelah beberapa saat berkonfrontasi, pria berambut pirang itu tidak menyerang. Sosoknya melesat dan menghilang di udara. Luming menghela napas lega, merasa basah kuyup oleh keringat dingin. Tidak baik terus seperti ini, kita harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang-orang ini. Pikir Luming, lalu terus terbang ke kedalaman langit berbintang. Tak lama kemudian, mata Luming melotot. Karena ia melihat sebuah benua, raksasa, mengambang di langit berbintang. Di langit berbintang itu, terdapat sebuah benua yang menggantung. Benua itu terlalu besar untuk dilihat ujungnya. Benua itu berkali-kali lipat lebih besar daripada planet kehidupan. Luming tak pernah menyangka akan ada benua di kedalaman langit. Luming terbang langsung ke daratan. Tiba-tiba, sebuah lagu terdengar, burung-burung aneh telah terbang lurus ke langit, menuju daratan Ming untuk membunuh. Sayapnya bagaikan pisau, dan ia menebas Luming dengan kekuatan yang mengerikan. Luming terkejut. Peti mati tembaga itu keluar tanpa ragu. Boom! Peti mati tembaga dan sayap burung aneh itu berbenturan bersamaan, dan sebuah raungan dahsyat pun terdengar. Luming merasa terhantam gunung, tubuhnya bergetar hebat, dan ia mundur ke belakang. 8 puncak Raja Dewa, tapi kekuatannya begitu dahsyat. Luming terkejut. Ia merasa darah di tubuhnya melonjak dan mulutnya penuh darah. Dengan kekuatan Luming saat ini, melawan keberadaan Raja Dewa Bazong di luar sama sekali bukan masalah. Jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia bahkan bisa membunuhnya. Namun, meskipun wilayah burung aneh ini juga merupakan Senwang Bazong, kekuatannya luar biasa. Jauh lebih kuat daripada Senwang 80-an yang ditemui Luming di luar. Luming terluka dalam perkelahian. Namun, burung aneh itu bahkan lebih parah. Di salah satu ujung peti mati tembaga, masih ada lapisan lumpur. Saat itu, lumpur menempel di sayap burung-burung aneh itu, yang dengan cepat mengikisnya. Dalam sekejap, sayap burung aneh itu benar-benar terkorosi. Gaga-gaga, burung aneh itu menjerit liar. Kemudian, terdengar teriakan di kejauhan, yang tampaknya merupakan teman burung aneh itu. Luming terkejut. Sekarang tidak ada penguasa klan perang kera di sekitarnya. Jika dia dikelilingi oleh burung-burung aneh ini, dia sama berbahayanya. Dia tidak ragu untuk menukik ke tanah. Medannya rumit dan dapat menghindari pandangan burung-burung aneh. Tanah itu penuh dengan bebatuan aneh, gunung, di pegunungan, ditutupi dengan tanaman jelek, menjulang ke awan. Luming bergegas ke sebuah lembah dan tiba-tiba kehilangan jejak. Lalu ia berlari jauh ke dalam benua. Tak lama kemudian, kicauan burung-burung aneh terdengar di langit. Sesaat kemudian, kilatan pedang menyambar, dan puluhan burung aneh terbelah dua. Luming melihat seorang pria pirang yang telah melancarkan serangan. Burung aneh itu tampak sangat tajam, dan menemukan pria berambut emas yang bersembunyi di kehampaan, menyerangnya, dan dibunuh oleh pria pirang itu. Setelah membunuh burung aneh itu, mata pria berambut emas itu bagaikan listrik. Ia menatap ke arah Luming, memancarkan niat membunuh yang dingin, lalu tubuhnya melesat dan menghilang. Luming berlari menembus pegunungan,
terus-menerus mengubah arah, berharap dapat menyingkirkan para pria berambut pirang dan perak itu. Namun, ia merasa selalu terkurung oleh aliran pembunuhan. Ia tahu bahwa ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari pihak lawan. Di benua ini, terdapat banyak monster mengerikan, burung-burung aneh, dan sebagainya. Lu Ming seringkali harus menghindari monster dan burung-burung aneh ini. Sungguh melelahkan. Dalam sekejap, 2 hari kemudian, para pria berambut emas dan perak itu semakin berani. Mereka muncul dari waktu ke waktu tak jauh dari Lu Ming, menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Jarak di antara mereka semakin dekat. 2 hari kemudian, krisis yang sesungguhnya tiba. Tiba-tiba, 3 pria berambut pirang dan 9 pria berambut perak muncul, mengepung Lu Ming di tengah dan menghalangi semua jalan mundur Lu Ming. Kong, kong, suara pedang terus bergema. Area ini dipenuhi tekanan pedang yang mengerikan. Lu Ming tampak pucat. Tampaknya setelah banyak godaan, pria berambut pirang dan perak ini akhirnya siap untuk maju. Ayo, mata Lu Ming berbinar-binar karena kegilaan, dan ia memutuskan untuk bertarung. Apa orang-orang ini tidak takut dengan peti mati tembaga? Lalu Lu Ming menyatukannya dan membuka peti mati tembaga itu. Membuka peti mati tembaga itu sangat berbahaya bagi Lu Ming sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sekarang, tak ada jalan lain. Hanya ada satu pertarungan. 3 pria berambut pirang dan 9 pria berambut perak perlahan mendekati Lu Ming. Sepertinya mereka masih berusaha. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Akhirnya, jarak di antara mereka hanya sekitar kilometer. Jarak kilometer, bagi orang sekuat mereka, sama saja dengan nol. Kong, suara pedang tiba-tiba terdengar, semakin keras. Pihak lawan hendak menyerang. Bukakan untukku. Lu Ming dengan marah meraih peti mati tembaga itu dan ingin membukanya. Klik, peti mati tembaga itu mengeluarkan suara gemerincing, lalu terdengar suara retakan. Hanya ada celah kecil, tidak selebar rambut, tetapi ada gelombang mengerikan yang menyebar. Para pria berambut emas dan perak itu, seolah-olah menemukan sesuatu yang mengerikan, berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, mereka menghilang dan entah kemana. Tutupi, Lu Ming dengan cepat menutup peti mati tembaga itu, dan celahnya pun menghilang. Hembuskan napas, Lu Ming Chang menarik napas. Untungnya, peti mati tembaga itu tidak membuka celah terlalu lebar, kalau tidak, ia sendiri merasa berbahaya. Terlebih lagi, rasa krisis itu telah lenyap, membuktikan bahwa si pirang dan si rambut perak telah pergi. Takut pada peti mati tembaga, Lu Ming tersenyum, lalu memilih arah dan bergegas pergi. Setelah beberapa jam, Lu Ming tidak tahu seberapa jauh ia telah berlari. Sudah waktunya untuk menyingkirkan para pirang dan si rambut perak itu, pikir Lu Ming, lalu mulai melihat sekeliling. Tanah ini memberi orang-orang semacam suasana kuno. Lu Ming berspekulasi bahwa akan ada banyak faktor supernatural di sana.